Sejak tahun 2006, Indonesia menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, melampaui Malaysia. Bahkan luas area perkebunan kelapa sawit di tanah air selama 2017 hingga 2022 mengalami tren peningkatan. Kementerian Pertanian mencatat pada tahun 2022 luas perkebunan kelapa sawit mencapai 15,8 juta hektar. Walau begitu, mungkin kita tidak perlu begitu berbangga karena pada kenyataannya mayoritas perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh Singapura dan Malaysia. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, perkebunan kelapa sawit dimiliki swasta hingga 55,8% atau 8,42 juta hektar. Sisanya dimiliki oleh perkebunan rakyat 40,34% atau 6,8 juta hektar. Dan perkebunan besar negara hanya 3,84% atau 579,6 ribu hektar. Seperti biasa, kita akan mengajak kalian berfokus pada proses pertaniannya dan mengambil beberapa sampel pertanian di Indonesia dan Malaysia dan juga beberapa negara penghasil kelapa sawit lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menghasilkan minyak makanan, minyak industri maupun bahan bakar biodiesel. Kelapa sawit menghasilkan produk yang dapat dipasarkan secara internasional, salah satunya adalah CPO atau cut palm oil. Pentingnya peran kelapa sawit dalam perekonomian negara membuat banyak negara yang meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit. Secara garis besar, proses perkebunan kelapa sawit meliputi kegiatan pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Serta panen tandan buah segar. Pada kegiatan tersebut ada kemungkinan timbul dampak negatif terhadap lingkungan terutama saat pembukaan lahan dan pemeliharaan tanaman. Proses perkebunan kelapa sawit dimulai dari perencanaan dan proses pembukaan lahan atau land clearing. Ada dua metode yang umum digunakan dalam pembukaan lahan perkebunan. Pertama, metode Chinese di mana melibatkan alat berat untuk meratakan dan menyusun settingan blok area. Kemudian metode kedua yaitu dengan cara pembakaran di mana metode ini dilarang secara undang-undang namun memiliki keuntungan biaya yang lebih murah. Walau begitu, pembukaan lahan dengan dibakar sering menimbulkan bencana dan tidak terkendali sehingga menjadi masalah terhadap dampak lingkungan. Tahapan pembukaan lahan dengan cara mekanis umumnya dilakukan dengan traktor dengan beberapa tahapan membabat rintisan, menebang pohon yang besar maupun kecil, membuat panjang jalur yang dibuat menurut arah antara barisan tanaman yang dimaksudkan untuk memudahkan pembersihan jalur tanaman. Inilah gambaran setelah tahapan land clearing selesai. Selanjutnya adalah pembibitan. Dalam proses pembibitan kelapa sawit umumnya menggunakan metode dua tahap.
Sebelumnya, petani akan membeli biji sawit yang berkecambah dari produksi yang bersertifikat untuk menjamin masa depan perkebunan untuk 25 tahun mendatang. Tahap pertama dalam sistem pembibitan ini adalah menanam kecambah kelapa sawit pada baby polybag. Media tanam yang digunakan harus subur, gembur, dan bebas hama penyakit. Media tanam dapat berupa campuran tanah, di mana lapisan atas berisi tanah, kemudian pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Pekerja mengisikan media pada bibit polybag sampai ketinggian 1 cm di bawah bibir polybag. Pekerja kemudian menata rapi bibit polybag pada biddingan dengan lebar 10 hingga 12. Pemeliharaan bibit pada bibit polybag meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan hama penyakit. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari atau tergantung kondisi air dengan volume air yang cukup. Pemupukan dan pembibitan awal dilakukan dengan pupuk organik cair. Persiapan media tanam pembibitan utama. Media tanam utama adalah campuran tanah, lapisan atas pasir, dan brand bioorganik dengan perbandingan 2:1:1. Setelah semua polybag besar berisi media tanam dan diatur dengan jarak 80 hingga 90 cm, pekerja akan melubangi bagian tengah untuk memasukkan atau memindahkan bibit kelapa sawit ke dalam polybag yang lebih besar. Proses transplanting dilakukan pada pagi atau sehari agar bibit terhindar dari layu akibat dari terik matahari. Pemeliharaan pembibitan meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan hama penyakit. Penyiraman dapat dilakukan secara konvensional atau menggunakan sistem pipa sprinkle. Bibit dipelihara hingga umur 9-12 bulan, tergantung dari kesiapan lahan. Hal yang tidak kalah penting adalah seleksi bibit, di mana harus tetap dilakukan 2 bulan sekali. Seleksi bibit ini meliputi sortir bibit yang tumbuhnya abnormal maupun yang terserang hama penyakit. Bibit yang kurang baik akan diberi tanda merah dan dimusnahkan. Dengan adanya seleksi bibit yang terus-menerus, akan didapatkan bibit-bibit terbaik yang siap tanam. Setelah musim tanam tiba, bibit-bibit ini akan diangkut menuju ladang perkebunan kelapa sawit yang baru. Empat minggu sebelumnya, pekerja membuat lubang tanam besar untuk meletakkan bibit kelapa sawit. Ukuran lubang tanam besar ini adalah 3x3 x 1 meter dan diisi dengan 3 KS. Setelah itu, campurkan dengan tanah bekas galian. Kemudian diakhiri pekerja memasukkan bibit kelapa sawit dan memadatkan tanah sehingga pohon tidak goyang. Setelah proses penanaman, langkah selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Seperti komoditas perkebunan lainnya, pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawit menjadi optimal.
Ada 3 proses pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Penyulaman dan penjarangan jika terdapat bibit yang memiliki pertumbuhan tidak normal, terkena penyakit atau bahkan mati, maka bibit sawit tersebut harus disulam. Penyulaman dilakukan ketika bibit berumur 10 hingga 14 bulan. Selanjutnya adalah penyiangan, yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat mengambil nutrisi dan makanan pokok tanaman kelapa sawit. Kegiatan selanjutnya adalah penunasan yang bertujuan untuk mempertahankan struktur pohon kelapa sawit, membersihkan tanaman, dan meningkatkan produktivitas. Perawatan yang terakhir adalah pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan pada tanaman sawit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang baik agar budidaya kelapa sawit dapat maksimal. Panen tandan buah segar. Proses kegiatan pemanenan TPS meliputi pemotongan pandan dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Kegiatan pemanenan dimulai di mana pekerja memotong tandan buah sawit yang sudah matang, kemudian mengumpulkannya, yang selanjutnya akan diangkut menggunakan truk pengangkut maupun troli gantung pada area perkebunan